Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan mereview sebuah reel lawas ya, dari brandnya Tridentech teman-teman ya, yaitu Tridentech Sarasa ya. Untuk boxnya ya teman-teman ya, seperti ini penampakannya. Kalau kita lihat sepintas ya, spesifikasi dan fiturnya ini mirip-mirip Rivera lah, 11-12 lah ya teman-teman ya, untuk Sarasa dan Rivera ini. Dan untuk bandrol harga ya, ini dulunya sekitar 1-2 tahun yang lalu ya teman-teman ya, ini dibanderol di harga 400 ribuan, namun sekarang sudah mendekati di harga 300 ribu ya. Ya, seperti ini penampakannya Tridentech Sarasa yang di ukuran 2000 ya. Kalau sepintas kita lihat fitur dan spesifikasinya, di sini double anodized ya, aluminium spool, kemudian corrosion resistant, tight seal proof system, kemudian power smooth drive gear, dan di sini dia menggunakan 10 stainless steel ball bearing ya teman-teman ya. Kemudian untuk bodi dan rotornya berbahan material dari nilon ya. Kemudian untuk bell wire-nya ini berukuran besar seperti ini ya. Saya pikir sih tidak berbeda jauh ya dengan Rivera. Tapi kita lihat saja ya teman-teman ya. Kita akan cek untuk di dalamannya. Di sini ada tulisan Tridentech ready for big bite ya. Oke. Di boxnya ini dia memberikan skematik ya, atau part list. Ya, di sini kita bisa lihat sepintas saja ya, drag knob AC nomor 1 dan seterusnya ya. Jadi kalau teman-teman membutuhkan sesuatu ya untuk mengganti part atau yang lainnya, teman-teman bisa lihat saja di skematik ini ya. Kalau seandainya boxnya masih bagus ya, kalau rusak kan makanya box ini harus tetap dijaga teman-teman ya. Seperti contohnya nomor 58, teman-teman bisa lihat di sini 58 ini kalau digambarkan ini oscillation gear ya. Kemudian nomor 59 ya, ini bearing. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa oscillation gearnya menggunakan bearing. Jadi tanpa kita bongkar saja sebenarnya udah bisa ada informasi awal ya. Kita cek ya, 58 59 oscillation gear dan bearing. 58 oke, oscillation gear, kemudian 59-nya ball bearing. Betul ya, 6-nya 60-nya screw. Ya, lumayan membantu ya. Oke, kita lihat saja langsung penampakan dalamnya ya. Di dalamnya dia memberikan pouch ya. Pouch bahannya lumayan nih, lembut. Oke. Kemudian dia ada handle, aluminium handle, kemudian reel, dan ada juga apa nih? Ini fitur dan spesifikasinya dia juga sematkan di dalam kertas ini ya. Lumayan ya, lumayan detail juga ya. Oke, di sini kita bisa lihat ukuran 1000 sampai ukuran 1000 sampai 5000 keterangan di sini ya. Gear ratio yang berbeda hanya ukuran 1000 5.1/1, sedangkan 2000 sampai 6000 dia 6.2/1. Jadi kategorinya yang kita akan review ini ukuran 2000 sampai 5000, dia high gear ya teman-teman ya. Kemudian di sini maksimum dragnya ya ukuran 2000 yang kita review 6 kilo, 4000 dan 5000-nya 8 kilo. Beratnya di sini 2252 gram. Ya, standar lah ya. Kemudian kapasitas tali ya, dia pakai kalau tali PE ya, PE 1 ya di ukuran 2000, atau diameter PE-nya 0,16, dia masuk 200 meter. Oke. Ini target sasaran ya, ukuran 1000 casting, 2000 Galatama bisa ya. Jadi ukuran 2000 ini Galatama bisa, casting bisa ya. Kita masukkan kembali pouchnya dan sarungnya, langsung saja kita lihat ya penampakan dari reel Tridentech Sarasa ya. Ya, dibanderol di harga hampir mendekati 300 ribu ya teman-teman ya. Ya, seperti ini penampakannya. Warna body rotor silver, kemudian handle dan spool dari bahan aluminium, warnanya gold ya. Body ini nilon. Oke.
rotor juga nilon, kemudian aluminium spool, aluminium handle. Kemudian untuk knob handle ini berbahan rubber, tapi dia dibuat seperti kulit jeruk ya. Jadi ini nggak licin teman-teman ya, nyaman buat dipegang. Kemudian dia masih pakai tombol switch anti reverse. Di bagian foot ada keterangan Sarasa SA 2000 ya, karena ini ukuran 2000. Oke. Ini saja dulu ya teman-teman. Sebelum kita mulai, kita coba timbang dulu untuk beratnya. Di ukuran 2000 ya, Tridentex Sarasa ukuran 2000. Oke, ini beratnya di 251 gram, standar lah ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek ya putarannya. Oke, smooth ya teman-teman. Ya, di tarikan awal memang agak rada-rada berat sedikit ya, karena ini high gear ya. Jadi di awal saja yang dia agak berat, kemudian ketika selanjutnya putarannya jadi lebih halus ya. Oke, seperti ini Tridentex Sarasa ya. Suara clicker lumayan ya, standar lah, nggak terlalu besar, nggak terlalu nyaring. Oke, kemudian gear ratio ya. Gear ratio tadi kan high gear ya. Di manual booknya tadi di 6 poin ya kalau nggak salah. Ini lupa ya. Kita coba buka lagi dulu sebentar teman-teman. Kalau nggak salah 6 poin berapa tadi? 6.2 atau 6.1 ya. Oke, 6.2 ya. 6.2 banding 1 ya. Kita coba cek ya, 6.2 banding 1. Oke, posisi handle kita letakkan di atas seperti ini ya. Handle di atas, kemudian bell wire menghadap ke kiri. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6.2 banding 1 ya, kita coba lihat. Ya, masih bisa geser. Ya, seperti ini ya, 6.2 banding 1. Kita coba langsung lihat ya untuk di bagian dalamannya. Pertama kita buka untuk di bagian spool dulu, teman-teman ya. Untuk di bagian spool. Oke. Spoolnya di bagian drag knob spool, dia sudah ada rubber seal ya. Kita coba cek ya untuk skrunya. Ya, sudah tidak ada lagi kandungan magnetnya. Jadi ini rendah kadar besinya ya, teman-teman ya. Oke, kemudian kita coba cek juga ya di bagian atas dari baut rotor, dia juga ada seal. Jadi sudah ada 2 seal. Kita coba cek untuk di bagian handle. Ya, di bagian handle. Oke, ini di handle-nya tidak ada seal. Di bagian dalaman sini juga tidak ada seal ya. Kemudian di cap handle ya, di cap handle juga tidak ada seal ya. Oke, sekarang kita coba cek ya untuk drag washer sistemnya ya. Oke, ternyata dia ada satu bushing berbahan kuningan ya. Jadi dia ada satu bushing berbahan kuningan di bagian atas dari spool ya, seperti ini. Ya, kita sekalian saja teman-teman ya, kita coba ukur ya. Dan ini sebenarnya ada nilai plus minusnya ya. Kalau dia pakai kuningan dia lebih kuat ya teman-teman ya. Namun kalau untuk smoothnya jelas kalau pakai ball bearing lebih smooth ya. Oke, kita coba cek untuk diameternya. Diameter dalam ini di 6 mm, diameter luar ada di 10 mm dan tebalnya ada di 2,5 mm. Oke. Kemudian kita lihat di sini ya, drag washernya ada 1 2 3 berbahan carbon tech. Kemudian di sini ada
eh, 2 dishwasher dan 1 key washer ya. Kita coba cek kandungan feritnya untuk dishwasher. Ya, ini sudah rendah kadar besi ya teman-teman ya. Selanjutnya kita coba cek ya untuk di bagian advance clicker ya teman-teman ya. Dia menggunakan di sini kawat clicker ya. Kawat clicker, tapi ini lumayan fleksibel ya, lumayan lembut, tidak begitu keras. Oke, kita langsung sekalian buka saja ya di bagian advance clickernya. Oke, di sini ada spacer sekaligus penahan ya, agar bearingnya tidak naik turun. Kemudian juga dia ada spacer lagi berbahan plat. Di sini ada ball bearing, dan ini adalah seal ball bearing teman-teman ya, di bagian advance clicker ya. Yang jatuhnya nanti dia akan berada di bawah spool ya. Jadi spoolnya ini akan tetap kokoh ya, karena di bagian atas dan di bagian bawah terdapat 1 bushing berbahan kuningan dan 1 ball bearing ya, seperti ini. Oke. Kemudian kita coba ukur ya ball bearing yang ada di bagian atas dari advance clicker. Diameter dalam ini ada di 7 mm. Kemudian diameter luar ada di 11. Tebalnya ada di 3 ya. Oke, lanjut. Kita cek ya untuk di bagian advance clicker, dia pakai bushing ya. Oke, kita coba keluarkan dulu teman-teman ya bushingnya. Di sini ada pennya. Oke. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ya, dia ada bushing berbahan kuningan ya. Jadi nanti seperti ini ya konsepnya, dia masukkan 1 ball bearing seperti ini ya. Kemudian ini kan nanti masuk ke dalam sini ya. Nih. Nah, seperti ini posisinya kan akan ngunci semua ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini akan kunci kan. Dan main shaft akan masuk ke dalam bushing ini tadi. Nah, teman-teman bayangkan saja ya, berarti ketika masuk seperti ini ya, dia akan tetap center di tengah-tengah ya, karena padat ya, posisinya padat. Oke, jadi pergerakan dari spool ya, ketika ada sambaran ikan ataupun ketika menggulung, dia akan tetap center ya. Dan pengaruhnya tentu saja teman-teman ya, kalau untuk dari sisi pemasangan tali saja akan dia lebih rata ya gitu ya, akan lebih rapi, walaupun ada pengaruh juga dari spacer, dari line loader, pengaruhnya banyak ya teman-teman, tapi salah satu pengaruhnya juga seperti ini ya. Kemudian ketika ada tarikan ikan, dia akan tetap stabil ya, seperti ini, tidak akan kocak ya, tidak akan oblak. Oke, sekarang kita buka dulu untuk di bagian baut rotornya, ada 1 seal. Sekarang kita buka untuk di bagian rotornya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu untuk di bagian rotor ya. Ya, di bagian rotor kita akan cek untuk di bagian spring guide. Jadi spring guide-nya dia menggunakan per ya. Dan untuk arm guide-nya dia sudah berbahan logam ya. Nah, kemudian juga untuk springnya, pernya ya, dia ada housing, jadi dia tidak akan lari-lari ya teman-teman. Ini oke ya. Kita coba cek untuk di bagian line roller. Kita temukan 1 seal ball bearing ya. Ya, ini seal ball bearing. Kita ukur ya, untuk diameter dalamnya ada di 4 mm. Kemudian diameter luar ada di 8 mm. Dan tebalnya ini ada di 3 mm. Sedangkan untuk line rollernya sendiri ya teman-teman ya, jadi di bagian dalam dia berbahan kuningan, namun di bagian atasnya dia lapisin dengan bahan stainless ya, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita coba cek untuk bendingan dari rotornya, berbahan nilon ya. Ya, ini alot sekali ya, rigid sekali ya teman-teman ya.
Oke, bagus ya ini ya untuk main ikan-ikan babon, oke ya. Oke, lanjut ya, kita ke bagian one way clutch ya. One way clutch dan pinion beserta kru dan yang lain-lain. Ya, dia di bagian bawah cover dari one way clutch dia ada seal ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada 3 seal, berarti sudah. Ya, ada tambahan satu lagi ya, teman-teman, sealnya. Jadi ini lumayan ya untuk menutupi di area one way clutch. Kemudian juga di atas cover dari pinion one way clutchnya dia ada satu cover berbahan, kita coba cek ya. Apakah dia ada logam besinya ya, ferritnya? Ya, tidak ada ya. Jadi ini sepertinya ini bahan aluminium, teman-teman ya. Jadi tidak ada kandungan ferrit ya untuk di bagian cover penahan dari one way clutch biar dia tidak naik turun ya. Sekarang kita coba cabut ya. Oke. Kita cabut pinion gear. Ya. Kita temukan satu seal ball bearing di bagian atas dari one way clutch ya. Kita coba cek untuk ukurannya ya. Diameter dalam ini ada di 7 mm. Diameter luar ada di 14 mm dan tebalnya ini ada di 5 ya. Diameter gear dari pinionnya ini ada di 8,6 ya, 8,6, 8,7 mm, 8,6, 8,7 mm lah ya. Oke, kemudian panjangnya ya, panjang pinion gear ini ada di 40 mm ya. Oke, kemudian untuk asnya tadi ya, as bagian dalam ini dia ada di 5 mm ini ya. Ya, di 4,9 atau 5 mm lah. Ya, seperti ini ya. Sekarang kita coba buka untuk di bagian bodi ya. Oke, kita coba lihat untuk ball bearing yang di bagian side plate ya, atau di bagian atas atau di bagian kiri dari drive gear. Ya, kita temukan satu seal ball bearing. Kita coba ukur ya. Untuk diameter dalam ini ada di 7 mm, kemudian diameter luar ada di 13 mm. Kemudian tebalnya ini ada di 4 mm ya. Oke. Di sini kita juga temukan satu seal ball bearing di bagian bawah dari drive gear atau di bagian kanan dari drive gear ya. Ini lumayan banyak ya ininya, grease-nya, teman-teman ya. Ya, kita ukur diameter dalam ada di 7 mm, kemudian diameter luar ada di 11 mm dan tebalnya ini ada di 3 mm. Untuk ball bearing ada di bagian bawah dari drive gear ya. Kemudian drive gearnya teman-teman bisa lihat ya, ini berbahan zinc ya untuk gear payungnya. Namun untuk di bagian asnya dia berbahan stainless ya, teman-teman ya. Seperti ini ya. Oke. Kemudian kita coba lihat ya, di sini juga ada satu pin slider. Ya, sekarang kita coba cek ya. Untuk main shaftnya, kandungan ferritnya apakah banyak atau malah sedikit? Ya, jadi ini stainless steel main shaft ya, teman-teman ya. Bahannya stainless steel ya, tapi ini adalah stainless steel 304 ya. Jadi dia rendah kadar besinya ya. Kemudian pin slidernya kita coba cek ya, semestinya tidak ada ya. Ya, betul ya, tidak ada lagi kandungan magnetnya atau kadar besinya sudah rendah ya. Jadi ini oke.
Kemudian kita coba buka dulu ya untuk di bagian dari oscillation gear. Tadi kan di gambar sudah kita lihat di skematik bahwa di dalamnya ada satu seal ball bearing ya, seperti ini ya. Kita cek ya untuk ukurannya. Diameter dalam teman-teman ya, ini ada di 5 mm, kemudian diameter luar ada di 8 mm, dan tebalnya ini ada di 2,5 mm ya. Oke. Jadi di sini kita cek ya, dia baru ada satu ya di bagian atas advance clicker, 2 di line roller, 3 di bagian atas dari one way clutch ya, 4, 5 di bagian kiri kanan drive gear, 6 di bagian oscillation. Jadi baru 6 ya. Sekarang kita coba cek ya di bagian bell arm ya. Biasanya ada nih ya, saya sudah sempat bongkar sedikit tadi cek ya. Jadi di bell arm ya, di bagian bell arm ada satu seal ball bearing ya. Oke ya, jadi dia ada satu seal ball bearing di bagian dari bell armnya ya. Oke, kita coba ukur ya untuk diameternya teman-teman ya. Diameter dalam ada di 5 mm, diameter luar ada di 8 mm, dan tebalnya ini ada di 2,5 mm ya. Oke, jadi baru 7 ya. Kita coba juga buka yang di bagian handle teman-teman ya. Jadi itu baru 7 di bagian handle. Kalau pas ya, dia benar-benar ada 2 mestinya ya teman-teman ya, ada 2. Jadi ini handle-nya bisa diganti ya. Oke ya, jadi dia ada 2 ball bearing teman-teman ya. Jadi jumlahnya pas 10 ya. Ya, seperti ini teman-teman untuk bearing yang ada di bagian knob handle ya. Ukurannya sama, dan ini adalah seal ball bearing ya. Kita coba ukur dulu ya. Oke, diameter dalam ini ada di 4 mm ya. Kemudian diameter luar ada di 7 mm, dan tebalnya ini ada di 2,5 mm. Dan knob handle-nya bisa digonta-ganti teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ganti, cari yang ball bearing yang mensupport ukuran 4 mm, kemudian 25,5 mm ya panjang as untuk di bagian knob handle ya. Oke teman-teman ya, jadi kita coba hitung sekali lagi ya untuk jumlah ball bearing ya. Pertama untuk di bagian handle ada 2 ya. Kemudian di bagian advance kicker 1 ada 3. Kemudian 4 di bagian line roller, 5 di bagian bell armnya, 6 di bagian dari atas one way clutch, 7, 8 di bagian atas bawah dari drive gear atau kiri kanan dari drive gear, 7, 8, dan 9-nya ada di bagian oscillation gear, 10-nya ada di line roller. Jadi jumlahnya pas ya, 10 true ball bearing stainless steel. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman ya, untuk Tridentech Sarasa ya, saya pikir sih ini worth it teman-teman ya. Harganya sudah di 300.000 ya. Dari sebelumnya dirilis itu sekitar 400 ribuan. Lumayan lah ya teman-teman ya penurunannya, dan speknya ya menurut saya sih ini saltwater material teman-teman ya. Walaupun kalau kita lihat tadi di bagian kiri kanan ya, di bagian kiri kanan dari body ya, handle, cap handle itu tidak ada seal. Tapi karena untuk materialnya saltwater ya teman-teman, rendah kadar besi, saya pikir sih ini oke saja. Tapi tetap ya teman-teman ya, perawatannya itu harus ya. Jadi sealnya ya teman-teman ya, dia hanya ada di bagian
drag knob spool, kemudian di bagian atas dari baut rotor, dan di bagian atas dari one way clutch ya. Kemudian untuk bagian drag washer system ya, dia sudah menggunakan drag washer berbahan carbon tech. Kemudian untuk dishwasher dan key washernya sudah rendah kadar besi. Dia ada support dari bushing, ball bearing, dan bushing kuningan ya untuk di bagian atasnya seperti ini. Ini oke sekali ya teman-temannya, bikin spool ini tetap pada posisinya center, baik itu ada sambaran ataupun ketika menggulung. Kemudian juga dia punya cover one way clutch penguncinya ya. Jadi ini berbahan sudah rendah kadar besi. Selanjutnya untuk di bagian main shaft teman-teman ya, main shaftnya sudah berbahan stainless steel 304, sudah rendah kadar besi juga. Kemudian pin slider pun begitu. Jadi menurut saya sih ini worth it lah ya teman-teman ya, di harga 300.000 ya. Itu saja dulu teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak terus channel Hobi Fishing, dan nantikan terus video-video selanjutnya, dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.